Home Office and Branch Relationship Special Problem. Akuntansi kantor pusat, kantor cabang, masalah khusus. Sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai akuntansi kantor pusat dan kantor cabang, masalah umum atau prosedur umum. Nah, masalah khusus di sini yaitu yang pertama, bagaimana transfer kas antar cabang. Yang kedua, transfer barang dagangan antar cabang. Dan yang ketiga, pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga ecerannya. Kita masuk yang pertama, transfer kas antar cabang. Kegiatan cabang terbatas kepada transaksi dengan kantor pusat dan pihak luar saja. Tetapi dalam kondisi tertentu, kantor pusat bisa mengotorisir transfer aset tertentu dari satu cabang ke cabang yang lainnya. Daripada membuka akun khusus dengan cabang lainnya, cabang biasanya menyelesaikan transaksi tersebut melalui akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, cabang 1 mengirimkan uang sebesar Rp1.000 ke cabang 2. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Nah, kita mulai dari cabang 1. Karena cabang 1 mengirimkan uang, berarti kas bagi cabang 1 di sebelah kredit karena berkurang. Di debitnya menggunakan home office. Bagi cabang 2, karena cabang 2 menerima uang, debitnya kas, kreditnya home office. Bagi kantor pusat, di debitnya branch 2. Kreditnya brand 1, masing-masing Rp1.000. Kemudian masalah khusus yang kedua, bagaimana transfer barang dagangan antar cabang. Kantor pusat bisa memerintahkan satu cabang untuk mentransfer barang dagangan ke cabang lainnya. Yang menjadi masalah, siapa yang menanggung biaya pengangkutan? Nah, biaya pengangkutan normalnya dibebankan ke cabang yang menerima barang. Meskipun demikian, cabang tersebut tidak boleh dibebani biaya pengangkutan yang berlebihan. Maksimal biaya yang menjadi tanggungannya adalah sebesar biaya seperti pengiriman biasa dari kantor pusat. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Nah, sebagai ilustrasi, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang 1 senilai Rp4.500 ditambah biaya pengangkutan Rp600. Beberapa hari kemudian, kantor pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan barang dagangan tersebut ke cabang 2. Cabang 1 membayar biaya pengangkutan ke cabang 2 Rp450. Seandainya transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, maka biaya pengangkutan hanya akan sebesar Rp650. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang 1 senilai Rp4.500 ditambah biaya pengangkutan Rp600. Jurnal bagi kantor pusat adalah debit brand 1 sebesar Rp5.100, kredit shipment to brand 1 Rp4.500, dan ongkos kirim cash Rp600. Bagi cabang 1, ketika menerima barang dari kantor pusat akan menjurnal debit shipment from HO Rp4.500, debit freight in Rp600, dan kredit home office Rp5.100. Bagi cabang 2 tidak ada jurnalnya. Kemudian ketika cabang 1 mengirimkan barang dagang ke cabang 2 dan cabang 1 membayar ongkos kirim Rp450, padahal normalnya biaya kirim dari pusat ke cabang 2 yaitu Rp650. Nah, jurnal bagi cabang 1 ketika mengirimkan barang ke cabang 2, yang jurnal penerimaan barang dari home office dibalik. Home office debit, kreditnya shipment from HO, kreditnya freight in. Ditambah kredit kas. Kas
ongkos kirim yang dibayarkan cabang 2 ke cabang 1, yaitu 450. Sehingga debit home office sebesar 5.550. Sedangkan bagi cabang 2, ketika menerima barang dari cabang 1, jurnalnya sama seperti cabang 1 menerima dari kantor pusat. Debit shipment from HO 4.500, debit freight in 650, bukan 450, 650 normalnya dari kantor pusat ke cabang 2. Kredit home office 5.150. Nah, sekarang perhatikan, bagi cabang 1 debit home office 5.550, bagi cabang 2 home office 5.150. Sedangkan bagi kantor pusat akan menjurnal debit branch 2 5.150, kredit branch 1 5.550, dan ada selisih yaitu excess freight on interbranch transfer yaitu 400. Dari mana 400 nih? Yaitu ketika pusat mengirimkan ke cabang 1 dengan ongkos kirim 600, kemudian cabang 1 ke cabang 2 dengan ongkos kirim 450, totalnya 1.150, sedangkan normalnya dari pusat ke cabang 2 hanya 650. Nah, cabang 2 boleh dibebankan hanya normalnya 650, sedangkan kelebihannya dibebankan ke pusat, yaitu sebesar 400. Kemudian jurnal bagi pusat mendebit shipment to branch 1 yang sebelumnya dikredit dan mengkredit shipment to branch 2 masing-masing 4.500. Nah, sekarang masuk kita ke masalah khusus yang ketiga. Bagaimana pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kosnya. Untuk apa sih kantor pusat mengirimkan barang di atas kos? Nah, ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi laba kantor cabang yang sebenarnya dari para pegawai. Selain itu, sebagai alat untuk membagi beban pembelian dan penanganan barang dagangan, juga biaya lain yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. Oke, kemudian nanti di akhir periode cabang akan melaporkan laba. Namun laba tersebut masih terlalu kecil. Nah, nanti akan ada penyesuaian atau adjustment yang dilakukan oleh kantor pusat sehingga laba cabang akan menggambarkan keadaan sebenarnya. Misalnya, barang dagangan dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Artinya, pusat mengenakan margin 20%. Nah, bagi kantor pusat akan menjurnal debit branch 12.000, kredit shipment to branch 10.000, dan kredit unrealized inventory profit 2.000. Dari mana 2.000? Dari 20% dikalikan 10.000, yaitu 10.000. Artinya sama saja home office atau kantor pusat berinvestasi dengan cabang, yaitu sebesar 12.000. Dan bagi cabang akan menjurnal debit shipment from HO, kreditnya home office masing-masing 12.000. Nah, pada akhir periode, cabang akan melaporkan inventory 8.400, artinya cabang sudah berhasil menjual barang dagang yang diperoleh dari pusat. Dan COGS 3.600. Inventory 8.400 ini atau ending inventory yang ada di cabang ini termasuk unrealized profit sebesar 20%. Berapakah unrealized profit pada ending inventory ini? Yaitu 20% dibagi 120% dikali 8.400, yaitu sebesar 1.400. Nah, sekarang kita cari berapa yang sudah realize.
Di awal ada unrealized profit sebesar 2.000, di akhir ada unrealized profit 1.400. Selisihnya ada 600. 600 itu merupakan realized. Realized artinya sudah terjual, artinya realized akan atau sudah diakui dia sebagai laba. Nah, kantor cabang melaporkan laba sebesar 5.000. Jurnal yang akan dibuat bagi cabang income summary pada home office masing-masing 5.000. Nah, laba cabang ini masih terlalu kecil atau belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena cabang sudah mencatat atau mengakui laba sebesar 5.000, bagi kantor pusat akan menjurnal debit branch pada branch income 5.000. Kemudian bagi pusat akan menyesuaikan unrealized profit dan mengoreksi laba cabang, yaitu dengan menjurnal unrealized profit pada branch income 600. 600 merupakan angka yang sudah realized. Sehingga laba cabang yang sebenarnya bukan 5.000, melainkan 5.000 ditambah 600, 5.600. Dan ditutup branch income, debit branch income pada income summary masing-masing 5.600. Nah, untuk harga jual pengiriman barang dagangan pada harga jual ecerannya sama seperti dengan di atas cost. Prosedur pencatatan pengiriman barang dagangan dengan harga jual eceran sama dengan pengiriman barang pada harga di atas cost yang telah dibahas. Sekarang kita masuk ke Combined Financial Statement atau laporan keuangan gabungan. Laporan gabungan jika barang dagangan dikirim ke kantor cabang pada harga selain kos. Bila kantor pusat mengirimkan barang ke kantor cabang dengan harga selain kosnya, maka dalam penyusunan laporan gabungan, kantor pusat harus membuat jurnal penyesuaian untuk beberapa akun. Artinya, ada beberapa akun resiprokal yang harus dieliminasi. Sebagai ilustrasi, neraca masing-masing kantor pusat dan kantor cabang akhir tahun 2009. Nah, ini neraca home office atau neraca kantor pusat. Ada aset, cash, AR, merchant inventory, equipment, accumulated depreciation, branch, unrealized profit, total asset, kemudian liability dan equity. Nah, di sini sudah diberi warna kuning, yaitu unrealized profit 5.000. Artinya apa? Nanti kita analisis. Kemudian bagi cabang, neracanya ada di sini merchandise inventory 45.000. Dan HO-nya sebesar 78.500. Harus sama dengan akun branch yang ada di home office 78.500. Nah, di sini ada warna kuning. Kaitannya apa? Inventory 45.000 dengan unrealized profit 5.000. Nah, mari kita analisis. Nah, 45.000 ini atau inventory yang ada di cabang itu berasal dari luar sebesar 20.000 dan dari pusat sebesar 25.000. Nah, di pusat inventory 25.000 yang diperoleh oleh cabang itu sudah termasuk margin sebesar 25%. Artinya, inventory ini terkandung unrealized profit yaitu 25% per 125% dikalikan 25.000 yaitu sebesar 5.000. Nah, makanya di sini muncul 5.000 unrealized profit bagi home office. Ketika dikombine atau digabung, aset maupun liability equity home office dan branch yaitu seperti ini. Kas 35.000. Dari mana? Kas home office 25.000, kas cabang 10.000, total 35.000. Begitu juga dengan AR. AR kantor pusat 60.000, AR cabang 20.000, AR gabungan yaitu 80.000. Nah, untuk inventory kantor pusat 100.000, inventory cabang 45.000, total 145.000. Nah, tetapi di sini harus dieliminasi unrealized profit-nya 5.000 sehingga total inventory gabungan yaitu 140.000.
Begitu juga untuk equipment dan accumulated depreciation. Sedangkan untuk akun branch 78.500 dan akun home office 78.500 ketika digabung laporan keuangan sudah tidak ada lagi karena merupakan akun resiprokal. Nah, berikutnya transaksi yang terjadi selama tahun 2010. Pembelian secara kredit, baik kantor pusat maupun cabang akan menjurnal purchase pada account payable. Kemudian, transaksi pengiriman barang ke kantor cabang kos 48.000 margin 25%. Nah, bagi pusat akan menjurnal branch 60.000, kredit shipment to branch 48.000 dan kredit unrealized profit 12.000. Unrealized profit 12.000 berasal dari 25% dikalikan 48.000. Nah, sehingga sama saja kantor pusat berinvestasi dengan cabang yaitu sebesar 60.000. Nah, cabang akan menjurnal penerimaan barang dari kantor pusat dengan menjurnal debit shipment from HO, kredit HO masing-masing 60.000. Kemudian penjualan secara kredit masing-masing menjurnal account receivable pada sales. Kemudian transaksi penerimaan pembayaran piutang, debit cash, kredit AR. Kemudian jurnal pembayaran utang, baik HO maupun branch akan menjurnal account payable pada cash. Kemudian pembayaran biaya, debit expenses pada cash. Kemudian pengumuman dan pembayaran dividen oleh kantor pusat. Nah, ini hanya jurnal bagi kantor pusat, debit dividen dan kredit cash, sedangkan bagi cabang tidak menjurnal. Kemudian setoran dari kantor cabang ke pusat, berarti cabang mengirimkan uang ke pusat dengan menjurnal home office pada cash. Sedangkan kantor pusat akan menjurnal debit cash kredit branch. Nah, kemudian transaksi depresiasi aset tetap. Karena tidak ada kebijakan, aset tetap ini dicatat oleh pusat, nah berarti masing-masing akan menjurnal, akan membebankannya. Bagi home office dan branch, masing-masing jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation. Kemudian jurnal untuk penutupan akun inventory awal. Nah, bagi pusat akan menjurnal debit income summary, credit inventory. Bagi cabang akan menjurnal income summary pada merchandise inventory. Di akhir periode, ending inventory home office 80.000. Home office akan menjurnal inventory pada income summary 80.000. Sedangkan ending inventory cabang yaitu 30.000. Bagi cabang akan menjurnal inventory pada income summary 30.000. Nah, perlu digarisbawahi 30.000 ending inventory cabang ini berasal dari luar 10.000 dan berasal dari pusat 20.000. Nah, 20.000 ini terkandung unrealized profit sebesar 25%. Oke, berikutnya kita akan menghitung laba rugi cabang dan pusat. Cabang, nah kita hitung dulu ya, atau kita buat jurnal penutup, sales pada income summary 125.000, income summary pada purchase, shipment from HO, expense, sehingga saldo income summary 20.000. Nah, tadi ada inventory, income summary di inventory, yaitu 20.000 income summary kredit, ditambah 30.000, 50.000, dikurangkan 45.000, 5.000. Artinya cabang melaporkan laba sebesar 5.000. Ketika cabang laba 5.000 berarti menaikkan ekuitas atau home office-nya. Cabang akan menjurnal income summary pada home office 5.000. Dan pusat akan menjurnal branch pada branch income 5.000. Namun laba cabang 5.000 ini belum menunjukkan keadaan sebenarnya. Nah, pusat akan mengoreksinya. Tadi ada ending inventory 20.000. Di dalam ending inventory ini terkandung unrealized profit 25%.
yaitu 25% per 125% dikali 20.000. Unrealized profit di akhir periode 4.000. Berapakah yang sudah realize? Di awal ada unrealized profit 5.000. Kemudian di jurnal ada unrealized profit 12.000. Total unrealized profit 17.000. Di akhir periode unrealized profit-nya yaitu 14.000. Di akhir periode total unrealized profit-nya 4.000. Jadi 17.000 dikurangkan dengan 4.000 yang sudah realize 13.000. Pusat akan mengoreksi dengan menjurnal unrealized profit pada branch income 13.000. Sehingga laba cabang sesungguhnya 5.000 ditambah 13.000, 18.000, kemudian ditutup ke income summary. Branch income pada income summary 18.000. Nah, sedangkan laba pusat yaitu 58.000. Digabungkan laba pusat 58.000 dengan laba cabang 18.000, total laba keseluruhannya HON branch 76.000 ditutup atau dipindahkan ke RE. Income summary pada RE sebesar 76.000. Nah, kemudian kita closing dividen RE pada dividen 25.000. Nah, kita sudah dapat ini branch income-nya 18.000. Nah, ini kertas kerja gabungan home office and branch. Nah, sini ada home office, ada branch, ada adjustment and eliminasi, dan ada combined statement. Nah, laporan keuangan gabungan antara home office and branch sejatinya sama, hampir sama dengan laporan keuangan konsolidasi induk dan anak. Ya, nah di sini perlu digarisbawahi, di branch walaupun dia melaporkan 5.000 net income-nya, namun branch income sesungguhnya itu 18.000 setelah kita cari. Ya, di sini 18.000. Namun nanti di combined statement-nya harus nol. Tidak boleh ada angkanya. Nah, untuk mengeliminasinya, jurnalnya branch income debit 18.000, kredit branch dan kredit unrealized profit 13.000. Ini yang pertama. Kemudian kita mengeliminasi shipment to branch dan shipment from HO. Shipment from HO ada 60.000, shipment to branch ada 48.000. Nah, ini kita eliminasi. Shipment to branch di kredit menjadi debit. Shipment from HO debit menjadi kredit. 4860. Selisihnya 12.000 yaitu debit unrealized profit. Nah, kemudian jurnal yang ketiga yaitu ketika unrealized profit di ending inventory. Kita jurnal COGS atau boleh inventory yang ada di income statement. Kita kredit inventory yang ada di balance sheet masing-masing 4.000. 4.000 ini merupakan unrealized profit yang ada di ending inventory. Yang 20.000 ini ya. 20.000 dikali 25% per 125%. Nah, kemudian yang keempat, jurnal mengeliminasi unrealized profit yang ada di beginning inventory. Nah, yang ini 5.000. Nah, ini kita hapus dengan menjurnal debit unrealized profit pada COGS yang ada di income statement. Kemudian yang kelima yaitu membuat jurnal eliminasi home office pre-closing pada branch 108.500 ya. Nah, kenapa sini pre-closing? Karena angka ini belum dimasukkan dengan angka setelah penutupan atau angka laba cabang. Ya, dari mana angka 108.500 ini? Nah, di sini ada home office 60.000, kemudian di debit 30.000, totalnya 30.000 home office. Di awal ada home office sebesar 78.500.
78.500 tambah 30.000 yaitu 108.500. Nah, ini pre-closing. Namun kalau dia setelah closing ditambahkan lagi 5.000 ya. Di sini hanya pre-closing saja kita tutup. Nah, kemudian dari jurnal eliminasi ini masukkan ke kertas kerja laporan keuangan gabungan. Nah, bisa kita lihat di sini branch income-nya 0 ya. Kemudian shipment from HO 0, shipment to branch 0, kemudian net income home office sama dengan net income combined statement. Kemudian kemudian unrealized profit harus 0, home office post closing yang pre closing harus 0. Nah, kemudian akun branch sama akun home office harus 0 di combined statement. Total aset sama total liability dan equity harus sama. Demikian pembahasan materi mengenai akuntansi kantor pusat, kantor cabang, spesial problem. Terima kasih.